Fanny tuh beda ketawanya, nggak kayak biasanya. Dia tuh ketawa kayak suara kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jejak dan Cerita akan mengangkat sebuah cerita pendakian masih dari Gunung Cikuray. Kali ini gue sudah berada di rumah narasumbernya. Kenalin, Sakti. Dulu pendakian tahun berapa, Ti? Waktu itu gue pendakian Gunung Cikuray, itu yang kedua ya, awal Oktober 2019. Terus berapa orang yang naik? Waktu itu gue ngedaki 8 orang, 2 diantaranya cewek. Oh, ada ceweknya. Ada ceweknya. Yaudah, langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi waktu itu awal Oktober 2019 kita rencanain mau ngedaki Gunung Cikuray. Kekumpulan 5 orang, gua, Odot, Haris, Sika, sama Fanny. Nah, Hamin 2 tiba-tiba gurunya Haris ini, si AA, ngabarin dia tuh katanya mau ikut. Gue tanya lah, kenapa? Kata dia tuh dimimpiin sama si Cupang suruh nitipin si Fanny, suruh jagain Fanny di sana. Dia bilang, udah singkat aja. Jadi kita kekumpul 8 orang. Gue ulang lagi orangnya nih, gua, Haris, Dana atau Odot, Siska, Fanny, si AA, Temon, sama Esa. Jam 11 kita berangkat dari BSD sampai di Garut jam 7.30 pagi. Langsung kita ke Posimaksi, ngisi data. Di Posimaksi warga-warga sekitar bilang kalau Gunung Cikuray itu lagi mengalami kekeringan. Pas di Posimaksi gue sama Haris ngisi air, terkumpul lah 5 botol. Nah, kita kumpul, kita mulai jalan sekitar 1 jam di area pemukiman. Gue ketemu nenek-nenek, dia duduk depan rumahnya sambil bilang, mau naik gunungnya dek, hati-hati ya, angin lagi kenceng. Gue jawab, iya bu, makasih. Setelah beberapa langkah dia ngomong lagi, dia negesin, hati-hati ya dek, anginnya lagi kenceng. Gue gak sampai jawab, gue jalan. Di pertengahan jalan 2 orang cewek ini muntah, mungkin kebanyakan sarapan kali. Kita tanyalah 2 orang ini, Siska sama Fanny, gimana, istirahat atau lanjut? Dia bilang, yaudah kita lanjut. Lanjutlah. Waktu itu jam 1 kita tuh tiba di Peradangan. Ngedengar kabar dari Posimaksi, mata air itu di Jalur Pramalayan adanya di Peradangan. Kita coba nyari lah mata air itu. Naik sekitar 2 jam nggak ketemu mata air. Apa emang mungkin kering? Kita coba istirahat sekitar jam 3. Itu dari bawah temen gue ngeliat ada angin puyuh. Pas angin puyuh itu gue tiba-tiba ingat lah sama kata-kata nenek-nenek yang di bawah. Perasaan gue jadi gak enak di situ. Coba gue hirauin, kita pastiin lagi, kita terus jalan setengah jam, kita coba naik lagi. Nah, di sini yang lain gue suruh istirahat. Gue sama Haris coba nyari di sekitar, siapa tahu ada saluran air milik warga. Namun nggak ketemu. Kita balik lagi ke rombongan. Tiba-tiba dari bawah ada angin puting beliung lagi, tapi lebih kecil. Dia tuh nerobos masuk dari arah jalur bawah sambil hampir ngelewatin jalur kita. Nah, setelah kejadian itu nggak kerasa tuh gue tidur. Pas lagi tidur, gue dimimpin sosok nenek-nenek. Gue nggak tahu nenek-nenek siapa. Gue dikagetin di pas di mimpi. Gue bangun, nggak gue ceritain ke yang lain biar nggak panik kan. Kita jalan lagi
ketemulah semacam pos, tapi posnya tuh kayak udah nggak layak lah, udah hancur kan, udah roboh. Pas kita istirahat di pos ini, kita ngecek kesediaan air kan, ternyata tinggal 2 botol. Gue bilang sama yang lain, ini tuh nggak bakal bisa kita sampai atas, belum buat masak dan yang lain-lain. Kita optimis, siapa tahu di atas tuh masih ada sumber air. Kita sepakat lagi, kita buat jalan. Nah, beberapa menit jalan, tiba-tiba kaki gue sakit. Padahal nggak terkilir, tiba-tiba sakit. Nah, di situ agak perlambat jalan jadinya. Yang lain tuh nanya kan ke gue, gimana, istirahat dulu atau mau langsung jalan lagi? Gue bilang istirahat dulu lah, sambil gue minta air. Pas di situ gue ngitung air kan, yang awalnya gue ngisi 5, tiba-tiba sekarang ada 7 botol. Nah, 2 botol yang nambah ini dalam keadaan penuh. Gue tanya Boris, ya emang dia yang gue ajak ngisi botol, Bor, tadi kita ngisi 5 botol kan? Sekarang coba lihat ya, ada 7. Terus yang ada isinya itu jadi nambah 2. Setelah berbincang sama Boris, kita coba tenang, kita lanjut jalan. Sekarang posisinya botol di depan sama Mesa. Gua jalan duluan, sampailah di perbatasan. Waktu itu jam 5 kalau nggak salah. Sampai di perbatasan, gue nunggu yang lain. Pas waktu nunggu, terdengar suara orang-orang ngobrol kayak tempat ngecamp gitu kan, ketawa-ketawa. Gue bilang sama Mesa, Mes, lu denger nggak? Dia manggut kan. Gue coba kasih tahu yang lain agar lebih cepat gitu jalannya, soalnya di depan ada suara tempat camp, kita bisa istirahat di sana. Siapa tahu kita bisa minta air. Setelah yang lain sampai, gue kasih tahu, tadi barusan tuh gue nggak dengar suara orang rame. Kita jalan lagi, masuklah di area hutan. Kita jalan, sekarang posisinya berubah. Gue dia agak paling belakang. Yang si perempuan 2 ini, dia ada di tengah sama Haris, dia jalan duluan. Gue susul ceritanya, dia lagi istirahat di samping pohon. Yang tengah-tengahnya pohon itu ada lubangnya. Pas gue sampai di pohon itu, gue liatin pohonnya, perasaan gue gak enak di situ, kayak ada sosok cewek. Gue bilang ke Haris, Riz, istirahatnya jangan di sini, coba agak atas sedikit. Haris bilang, kenapa emang? Gue tegesin lagi ke Haris, Riz, jangan di sini, di atas aja. Si Haris kayak ngerti gitu kan, dia bilang, yaudah ayo. Nah, 2 orang cewek ini bilang, ada apa sih? Ada apa? Enggak, gue bilang gitu. Udah kita ke atas aja, kita susul yang lain. Pas kita lanjut, nah yang lain itu lagi nunggu di pertigaan. Di pertigaan kita kumpulin suara, kita ambillah jalur ke kiri. Kita jalur kiri, gua mau odot duluan sekarang. Nah, pas jalan, kita tuh sekarang adanya di sisi jurang. Yang lain gue tanya, gimana nih? Kita sekarang ada di pinggir jurang. Kita lihat sekitar. Si Odot gue suruh, coba Dot, lu naik ke atas, cari jalur. Ini benar nggak jalurnya? Atau kita balik lagi ke pertigaan tadi? Si Odot naik, dia teriak kan, Ti, gitu dia. Gue jawab, gue masih kontek-kontekan tuh sama Odot, teriak-teriakan. Nah, beberapa menit, Odot turun, dia bilang, kalau orang teriak tuh jawab. Gue udah jawab, tadi emang lu bilang apa aja? Gue bilang di atas tuh nggak ada tempat camp. Nggak ada, orang gue dengernya lu bilang ada tempat camp. Tadi gue udah mau nyusul ke atas, tiba-tiba lu udah turun. Orang gue bilang nggak ada tempat camp, terus nggak ada sautan kan dari lu semua, makanya gue coba turun. Pas udah turun, kita kumpulin suara lagi kan, soalnya udah mau maghrib waktu itu, udah agak gelap. Kita kumpulin suara, gue nanya lah ke si A ini, yang gurunya Haris, gimana A, lanjut atau jangan? Dia mukanya agak panik, dia bilang, udah kita turun aja, nggak apa-apa kita turun maghrib. Gue bilang, udah lebih baik kita turun maghrib daripada kita ke atas.
Kita turun, akhirnya gue coba ngeliat ke atas kan, ngeliat ke arah puncak itu. Pas gue ngeliat ke arah puncak itu, kok daun-daunnya berubah warna merah. Sekali lagi gue lihat lagi, sama masih warna merah. Nggak gue ceritain ke yang lain, gue diem aja. Kita turun, kedengeran lah di bawah ada suara orang-orang kayak naik lagi ngobrol. Di situ Siska sama Fani tuh panik kan. Ini suara siapa? Pendaki bukan? Dia bilang. Coba tenang dulu, sabar. Kita tunggu berapa menit, ternyata benar itu pendaki. Kayaknya orang-orang situ. Ya dibilang penampilannya sih biasa aja, sepatunya sepatu biasa, nggak kayak pendaki. Kita tanya, ini tuh jalur apa sih? Benar nggak jalurnya? Dia bilang, iya ini benar. Kira-kira ke atas berapa jam lagi? Kalau santai sih sekiranya 4 jam, dia bilang. Habis ngobrol, kita bilang, kita tuh mau turun aja lah. Kamu hati-hati ya. Kita turun, sampai itu di perbatasan lagi antara hutan dan ladang. Oh iya, pas turun tuh, pas masih di hutan, keadaannya gua sama Odot di belakang. Gue jadi sweeper. Odot bilang ke gua, "Ti, lu lihat nggak dong yang di sebelah kiri?" Emang waktu itu ada sosok hitam, gede, kayak megang pentungan gitu kan. Gue bilang, udahlah kita jalan aja, udah mau maghrib Dot, udah gak usah ngeliat yang kayak gitu. Kita jalan, sampai lagi di perbatasan antara hutan sama perladangan. Di situ Haris bilang, lu bilang misi Ti? Enggak, si Odot kali tuh tadi ngobrol sama gua, lu ngedengeran misi. Oh ya udah, jalan. Pas di situ udah gelap, keadaan udah gelap. Kita udah ngeluarin headlamp semua. Odot lagi nyenterin, tiba-tiba kata dia ngeliat mata dari sebelah kiri, 2 pasang mata. Dia bilang di situ, ini apa? Disenterin sama dia. Gua lihat si A diem aja kan. Gua bilang lah ke si Odot, Dot, senterin track aja, nggak usah kiri kanan. Yaudah iya, kata dia. Kita sampai di pos yang tadi nggak layak itu, kita istirahat di situ. Gue nanya ke yang lain, kita mau makan di sini atau bikin teh manis buat ngangetin tubuh aja? Yang lain sepakat, kita bikin teh manis di situ. Pas kita istirahat di pos itu, Haris sama temen yang bikin teh. Gue coba deketin si A. Gue nanya lah ke si A, kenapa? Kok diem aja? Ya bilang, kalau kaki dia tuh sakit. Emang tadi keseleo atau gimana? Enggak, orang tiba-tiba sakit, dia bilang. Ya udahlah, dia bilang. Si A bilang lagi, kalau bisa bikin tehnya agak cepet ya, jangan lama-lama. Di situ gue cepet mikir, ada apa nih? Gue bilang ke si Haris, agak cepet ya bikin tehnya, kita buru-buru. Habis itu si A bilang lagi, ayo cepat, udah belum? Lama amat sih bikinnya. Teh udah jadi, tiba-tiba lagi diem, Fani tiba-tiba ketawa. Fani itu beda ketawanya, nggak kayak biasanya. Dia tuh ketawa kayak suara kuntilanak. Ditanya sama Haris, lu kenapa? Nggak apa-apa. Yaudah, kita kumpul, kita mau jalan. Kita ajak lah Fani yang lagi istirahat. Fan, ayo jalan. Ntar dulu apa, gue mau di sini dulu. Dia bilang gitu. Haris langsung bilang gini, lu apaan sih? Udah ayo kita berjalan, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Akhirnya kita jalan semua. Yang duluan tuh si AA, gue sekarang jadi sweeper. Ya jalan di pertengahan kita berhenti. Soalnya Pan itu istirahat pas banget di pinggir itu pohon besar. Setelah itu kita jalan, ketemulah bapak-bapak sedang bakar-bakar. Pas di sini gue bilang ke yang lain, kok tadi kayaknya pas kita naik kita nggak pernah ketemu orang ya? Pas turun baru kita ketemu orang. Ada apa ya? Yang lain mikir, udahlah kita jalan aja. Gue bilang gitu. Kita coba lanjut jalan. Kita misi sama bapak-bapak. Bapak-bapak bilang iya, hati-hati ya dek. Kita jalan lagi. Sampailah di
pemukiman warga. Nah di sini gue posisinya di depan Odot sama Siska. Odot sama Siska tuh di belakang. Pas lagi jalan, gue nggak dengar suara langkah kaki banyak banget dari arah belakang Odot. Gue langsung lari ke arah Odot, gue langsung senterin. Odot kaget kan, langsung bilang, ada apa lu lari-lari? Ada apa? Agak Dot, gue dengar suara langkah kaki banyak banget. Gue senterin kan. Ada apa lu? Gue malas lah yang aneh-aneh gini nih. Enggak, udah yuk kita jalan. Pas gue jalan, gue salip lah si Pani ini. Pas gue lihat si Pani, tiba-tiba mukanya Pani ini berubah. Mukanya tuh kayak bukan dia. Gue lihat mukanya dia agak gemuk. Pani kan pakai kerudung, tapi di situ yang gue lihat dia nggak pakai kerudung. Mukanya putih, agak gemuk, sambil senyum ke gue. Gue gak berani nengok lagi, gue langsung jalan. Sampailah kita di base camp. Sampai di base camp, kita bersih-bersih semua. Kita kumpul lah di situ. Pas selesai semua bersih-bersih, temuan sama Maesa bilang, ini logistik gimana sayang? Ya udah kita masak di sini aja di base camp, kalian nunggu besok pagi kita pulang. Setelah makan-makan, si Aris yang lagi mandi tiba-tiba bilang kalau di kamar mandi itu dia ada yang niup belakangnya pundaknya. Kita semua diem kan, udahlah nggak usah dipikirin kayak gitu mah, kita udah makan aja, yang penting kita udah di bawah. Setelah selesai matang makanan, kita makan, tidurlah. Sampai keesokan paginya, pas di pos Cemara itu yang awal kita turun, kita cerita-cerita di situ. Ada apa di balik pendakian ini? Nah di sini, gue coba nanya, gue coba buka suara, gue nanya ke si AA. Kenapa ya kok kayak gini? Kita nggak sampai puncak. Oh iya, terus gue bilang, gue mau ada tuh lagi pas di sore itu maghrib itu, gue ngeliat sosok tinggi besar hitam terus kayak megang pentungan. Ya diam aja. Terus dia bilang, iya emang itu ada, dia bilang. Habis itu gue bilang lagi, nah pas turun di pemukiman kayak ada suara langkah banyak banget di belakang. Terus pas gue cari Pani, si Pani itu mukanya beda, kayak bukan Pani, cewek tapi bukan dia. Si A nya ini diam aja kan. Gue tungguin, dia masih diam. Gue pikir kayaknya ada yang nggak beres nih, masih ada yang disembunyiin sama dia. Udahlah, gue coba diam, kita cari angkutan dari desa Bayombong ini ke terminal Garut. Pas sampai di terminal Garut, gue masih inisiatif buat nyari bis. Pas di perjalanan nyari bis, gue nanya-nanya ke si AA, ada apa sih kok sampai kita turun lagi? Dia bilang, jadi sebelum pendakian tuh, sebelum Posimaksi, ada yang bisikin dia. Ada yang bilang katanya, udah jangan naik, pulang aja. Situ sebenarnya si Amu bilang ke yang lain, cuma nggak enak, soalnya yang lain lagi semangatnya. Cuma gara-gara kayak gitu, terus dia pikir juga halu mungkin, dia nggak bilang. Nah pas di Posimaksi juga sih ternyata ditegur lagi, mau kemana sih? Udah turun aja, jangan naik, dia bilang. Nah pas dia jelasin kalau dia tuh ditegur lagi di Posimaksi, nah mumpung juga nih dia lagi mau cerita kan, gue coba tanya yang masalah Fani itu sama yang ada langkah kaki di belakang banyak banget. Gue tanya, itu gimana yang ada langkah kaki sama gue ngeliat Fani itu beda mukanya. Cuma dia diam aja kan, masih diam. Wah kayaknya nih bagian ini nih nggak beres. Akhirnya kita balik lagi ke rombongan, bilang kalau bis itu udah ketemu. Akhirnya kita semua naik ke bis, gue duduk paling belakang kan. Gak lama ada nenek-nenek naik. Dia minta tolong ke gue, tolong ambilin barang-barangnya di bawah. Pas gue turun, ternyata barang udah gak ada, udah diangkatin sama kondektur. Pas gue naik, si nenek-nenek ini bilang lagi, dia bilang gini, makanya kalau mau makan beli dari tadi, kenapa baru sekarang bilang? Gue
Gue coba lihat ke sekitar kan, si nenek-nenek ini ngobrol sama siapa, soalnya dia tuh naiknya sendiri. Ternyata bukan cuma gue doang yang merhatiin nenek ini, satu bis merhatiin dia semua. Gue balik lagi duduk di belakang. Nah di samping gue ini ada anak SMA kan. Dia nanya ke gue, "Bang, itu kira-kira dia ngomong siapa ya? Dia ngobrol sama siapa tuh?" Oh gue jawab aja nggak tahu kan, emang gue nggak tahu. Nah dari sini gue penasaran, gue deketin lah si A ini. Gue duduk di samping dia, gue tanya ke dia, "Ah, itu nenek-nenek itu ngobrol sama siapa?" Dia nengok nenek-nenek, dia bilang, "Oh dia lagi ngobrol sama cucunya." Cucunya? Kan dia sendiri ya? Ya iya, cucunya tapi coba udah nggak ada. Gue langsung diam di situ kan. Ternyata di bis aja masih ada keanehan. Berapa menit bis jalan, kita semua terlelap tidur. Bangun-bangun, kita sudah sampai di terminal Pasar Rebo. Waktu itu jam 1 malam. Kita turunlah dari bis, nurunin keril, kita cari angkutan buat sampai ke BSD. 15 menit kita nyari, akhirnya ketemu satu angkutan yang mau dicharter ke BSD. Kita naikin semua keril, saya duduk di depan buat penunjuk jalan. Sekitar 1 jam kita sampai lah di BSD. Waktu itu pukul 2:30 pagi lah kalau nggak salah. Kita semua kumpul dulu, istirahat 30 menit, kita semua istirahat. Akhirnya kita semua pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah kita sampai rumah selamat. Besok paginya gue coba ngobrol kan sama Boris, kalau gue tuh mau ketemu si A itu, gurunya dia. Dia bilang yaudah kita nanti malam aja ke rumah dia. Yaudahlah, singkat cerita malam-malamnya gue berangkat sama Boris ke rumah si AA. Nah di tengah perjalanan mau ke rumah si AA, gue nanya sama si Aris, "Riz, lu ngerasa gak sih si A tuh aneh pas kita ngedaki? Yang dia diem aja pas turun kayak gitu." Dia bilang, "Haris, iya sih gue juga ngerasa, cuma gue coba diem aja." Udahlah nanti sekalian aja kita tanyain di sana. Singkat cerita, sampailah gue di rumah si AA. Kita duduk di situ, si AA keluar dari rumahnya kan. Kita ngobrol-ngobrol dulu, awalnya basa-basi. Nah sini gue coba ngobrol karena si AA, gue tanya, "Ah ini ada apa sih di pendakian kemarin? Kenapa kita sampai puncak gitu? Terus ada kejadian-kejadian gitu. Kenapa?" Nah si A ini cerita, pas kita sampai di ladang tuh, ternyata dia ngeliat banyak. Awalnya dia pikir itu bola-bola, banyak banget di ladang. Pas dia lihat, dia tegesin, ternyata itu tuh kepala. Itu gue coba diem, gue dengerin, gue coba tanya, "Bener ah, bener, itu kepala." Gitu. Terus habis itu apa lagi? Dia bilang, "Lu inget nggak pas kaki lu yang sakit?" Si Atu bilang, "Kaki gua tuh ada yang megangin." Gue tanya lah, "Siapa yang megangin ah?" "Adalah penghuni sana," dia bilang, "makanya kaki lu sakit." Setelah itu gue tanya lagi, "Terus ada apa lagi ah? Ngeliat apa lagi?" Dia bilang, "Kenapa waktu itu gue suruh turun? Soalnya di atas itu ternyata ada makam," dia bilang. "Terus apa lagi?" "Ada mata kan pas kita turun, yang udah lihat tuh ya senterin. Yaitu ternyata banyak yang mantau kita." Gue nanya, "Jadi pas kita turun tuh banyak yang mantau?" "Iya, sebenarnya banyak yang mantau." Nah kita kan istirahat kerja di pos itu, kita masak teh. Nah pas si Haris sama si temuan masak tuh, di kanan gua tuh ada kate. Dia bilang, "Kate apa?" "Kuntilanak." "Ada berapa?" "Kalau nggak salah sih ada 5," dia bilang.
Gue diem lagi kan, nggak percaya. Dia cerita lagi, sempat pas si Fani ketawa, dia bilang Fani itu kayak ada yang ngajak gitu. Makanya dia pas diajak jalan tuh dia bilang nanti aja, di sini aja. Itu dia tuh lagi diajak sama sosok penunggu sana. Siapa masih cerita, kata dia, kita kan terus jalan dari situ. Nah pas sampai peradangan, nah si kepala-kepala yang tadi siang tuh mata-matanya sekarang menyala, soalnya kan malam, nyala merah terang. Terus dia bilang dari pos itu kita tuh diuber-uber, banyak makhluk dari atas, dia bilang. Terus gue bilang gini, gue juga pernah sempat dengar pas di pemukiman ada suara langkah kaki banyak. Saya bilang, nah ya itu tuh kita lagi diuber-uber, dia bilang. Makanya lu tuh nggak dengar suara langkah. Habis itu gue nanya kan, gue sempat lihat Fani tapi mukanya beda. Dia tuh nggak pakai kerudung, kan Fani pakai kerudung. Yang gue lihat tuh dia nggak pakai kerudung, dia agak gemuk ceweknya, terus senyum ke gue. Saya diem kan, sempat diem. Baru dia cerita, yang lu lihat tuh salah satu pendaki yang pernah hilang di sana. Jadi pas di bis tuh saya dimimpiin sama sosok pendaki yang hilang itu. Dia nitip pesen. Dia bilang sih pesannya bukan cuma buat kita doang, buat semuanya. Dia bilang kalau pas ngedaki itu jangan diganti-ganti temen. Kita tuh harus bareng terus, sama jaga adab, sikap, perilaku lah dimanapun kita berada. Saya dari situ gue sempat mikir apa yang diceritain sama si A ini ya gue alamin juga. Terus dari bidang ini gue juga dapat banyak pelajaran bahwa emang adab, sikap perilaku, kekompakan juga itu nomor utama. Jadi segitu San cerita yang gue bisa sampaikan. Nanti gue sedikit punya pertanyaan buat lo. Tadi kan di awal sempat lo ngomong ngisi air itu 5 botol. Kenapa di atas bisa 7 botol? Nah itu juga sampai sekarang masih gue bingungin. Pas di atas tuh gue hitung lagi sama Haris, emang 7 nambah 2 tuh yang isinya. Yang awalnya gue hitung sisa 2, jadi sekarang nambah 2 yang isinya. Pas di bawah selesai pulang itu gue hitung lagi sampahnya ternyata tetap 5 masih gitu. Gue juga masih bingung sampai sekarang. Nanti ngomong-ngomong kan lu nggak nyampe puncak nih, Ya. nggak camp. Lalu kan turun lagi itu sampai base camp jam berapa? Sampai base camp kalau nggak salah jam 9 malam gue. Nah tadi itu kan lu sempat bilang si A itu dibisikin. Ya. Dibisikin siapa? Kalau masalah dibisikin, dia tuh nggak bilang siapa yang bisikin. Ya mungkin cuma dia lah yang tahu siapa yang bisikin. Kayak gitu. Nah dari cerita kemarin Ya. ini gue penasaran banget. Sosok si A itu siapa? Si AA ya. Jadi si AA tuh kan emang guru ngajinya si Haris. Jadi dia tuh punya kelebihan lah di antara kayak orang-orang kayak kita biasa lah. Dia tuh bisa ngeliat, bisa ngerasain makhluk-makhluk yang Astral gitu. asal gitu lah. Kayak gitu. Ya. Nah sosok hitam yang diceritain si A itu ada maksudnya apa? Jadi sosok hitam yang gue lihat sama Odo tuh yang di track itu tuh sosok penghuni sana gitu. Jadi bukan orang yang kita lihat, jadi sosok penghuni sana emang makhluk halus lah gitu. Nanti pelajaran apa yang bisa ambil dari kisah-kisah kemarin? Jadi pelajaran yang bisa gue ambil sih, kita kan naik gunung ya, jadi nggak mikirin ego sendiri. Kayak ibaratnya kalau kita tuh capek jangan tinggalin teman, kita harus bareng-bareng kan, namanya kita naik berkelompok, kita harus bareng-bareng terus, jangan ada egois lah kasarnya. Terus jaga adab, sikap, perilaku, kayak gitulah kurang lebih. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, share, and subscribe.
Gue Bang Dul, Jejak dan Cerita. Salam.